Untuk keempat kalinya, Kepala Daerah Provinsi Riau terbelit kasus korupsi. Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Riau pada Senin kemarin. Abdul Wahid langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Berkaos putih dan bermasker, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung KPK Jakarta pagi tadi. Tidak banyak bicara, Abdul Wahid langsung naik ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya Abdul Wahid dan 9 orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Riau Senin kemarin. KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Tim penyidik KPK masih terus mendalami dugaan korupsi pembangunan jalan layang Dinas PUPR Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar Gubernur Riau yang ditangkap akibat kasus korupsi. Sebelumnya 3 Gubernur Riau berturut-turut di era reformasi telah dipenjara karena perkara korupsi. Pertama, Saleh Jassid ditangkap pada 2008 atas korupsi pengadaan mobil damkar. Ia divonis 4 tahun penjara. Kemudian Gubernur 2 periode 2003 hingga 2013, Ruzli Zainal, dijatuhi vonis 14 tahun atas korupsi PON dan kehutanan. Korupsi di Provinsi Riau terus berlanjut pada periode 2014-2016. Gubernur Anas Ma'amun tersangkut korupsi suap revisi kawasan hutan. Ia dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat tabung gas LPG meledak, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak menderita luka bakar di Pekalongan, Jawa Tengah. 3 korban akhirnya meninggal, sementara 1 lainnya masih kritis dibawa ke rumah sakit. Jasad Faridatul Ilmi, Harizan Arka, 3 tahun, dan Raisa Adiah, bayi 4 bulan dibawa keluarga dari kamar mayat Rumah Sakit Bendan, Pekalongan untuk dimakamkan. Rencananya 2 korban dimakamkan di Kelurahan Jenggot, Pekalongan, sementara sang ayah akan dimakamkan di Kelurahan Simbang Wetan. Sebelumnya 3 korban tewas akibat ledakan tabung gas yang memporak-porandakan kamar kos mereka di Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan pada Minggu lalu. Akibat ledakan 4 orang, 1 keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya menderita luka bakar. Saat ini sang ibu Halimatus Sa'diah masih dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. Polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang pelajar kelas 1 SD trauma dan enggan ke sekolah diduga akibat dianiaya gurunya sendiri hingga matanya memerah di Palembang, Sumatera Selatan. Usai video viral, pihak sekolah membantah adanya penganiayaan. Seorang pelajar kelas 1 SD berinisial F diduga dianiaya oleh guru di sekolah hingga alami trauma fisik dan mental serta terluka di mata. Pengakuan korban dan orang tuanya sempat viral di media sosial. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, kepala sekolah membantah adanya penganiayaan di sekolah. Hasil penyelidikan sementara pihak sekolah, korban datang ke sekolah pada Senin 27 Oktober 2025. Ada guru yang melihat korban memang matanya sudah merah tanpa adanya insiden lain. Meski sudah dilaporkan dan cukup menyita perhatian publik, hingga saat ini pihak dari kepolisian belum memberikan keterangan mengenai kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sebuah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur kerap didatangi tamu dari alam liar, yakni kawanan monyet. Diduga kawanan monyet ini keluar dari habitat aslinya untuk mencari makan. Ya Allah, alhamdulillah ada sih. Alhamdulillah. Seorang penjaga sekolah berusaha mengusir seekor monyet yang berkeliaran di beranda musola SMKN 2 Bangkalan. Bahkan kawanan monyet ini sering kedapatan mencari makanan di tempat sampah hingga berkeliaran bebas di atap sekolah. Meski awalnya risih, kini pihak sekolah termasuk murid sudah terbiasa. Terlebih belum ada insiden penyerangan dari kawanan monyet tersebut. Pihak sekolah mengakui hewan-hewan liar ini memang sudah biasa mendatangi lingkungan sekolah.
Mereka berasal dari hutan kota yang ada di seberang sungai sisi timur sekolah, serta semak belukar di sisi selatan. Diduga kawanan monyet ini keluar dari habitat aslinya untuk mencari makan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita berusaha ditarik paksa oleh debt collector di depan minimarket di Bandung, Jawa Barat. Aksi ini pun memicu perhatian pengguna jalan dan meresahkan warga. Aksi kawanan debt collector yang hendak menarik paksa mobil seorang pengemudi perempuan saat tengah berbelanja di minimarket di Jalan Kebun Jati, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung berhasil direkam penumpang mobil. Suasana pun mulai ramai hingga mengundang kerumunan warga termasuk pengemudi ojek online yang tengah mangkal. Setelah warga berdatangan, sejumlah pria diduga debt collector itu pun meminta maaf dan langsung pergi. Diketahui kawanan debt collector ingin menyita mobil dengan modus cek plat nomor. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector yang dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanur Candika, iNews melaporkan. Naas nasib seorang pencuri motor gara-gara panik dikejar warga akhirnya tewas akibat menabrak tembok. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Panik dikejar warga, seorang pelaku curanmor tabrak tiang dan tembok rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas seketika, sementara rekannya kabur dengan motor curian. Pengendara motor yang diduga pelaku pencurian sepeda motor ini tewas seketika akibat kecelakaan tunggal di Jalan Seruni, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban sebelumnya dikejar warga dari kawasan Batu Ampar setelah kepergok mencuri sepeda motor bersama rekannya. Naas dalam upayanya melarikan diri, sepeda motornya oleng hingga menabrak tiang dan tembok rumah warga. Ia tewas di lokasi kejadian sementara rekannya kabur dengan sepeda motor curian. Usai diidentifikasi, jasad pelaku langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dugaan kasus pencurian sepeda motor ini ditangani petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sedang asik bercumbu dengan kekasih, seorang pelaku curanmor digerebek di kamar kos kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku jadi DPO usai aksi terakhir yang terekam CCTV hingga viral. Tim Besar Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan penangkapan pelaku pencurian di salah satu kamar kos di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Petugas langsung merangsek masuk setelah mendobrak pintu kamar kos. Aloy alias Rifandi sontak terkejut saat dirinya tengah asik berduaan dengan sang kekasih. Dari lokasi, polisi menyita 1 unit sepeda motor yang dicuri. Petugas pun melakukan pengembangan meringkus rekan pelaku lainnya, Aris, yang hendak kabur di kawasan Krendang, Tambora. Penangkapan kedua pelaku komplotan curanmor ini berbekal rekaman kamera pengawas di sejumlah lokasi. Aksi pencurian sepeda motor sempat viral di media sosial, di mana pelaku mengenakan jaket ojol dan mencuri motor dengan didorong. Kedua penjahat kambuhan ini mendekap di jeruji besi Polsek Tambora dengan ancaman kurungan selama 15 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Merasa dipecat tanpa alasan, 3 guru sebuah madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah mengadukan nasibnya ke Presiden Prabowo Subianto. Didampingi kuasa hukum, mereka mendatangi kantor Kementerian Agama. Tengah ini. Siti Nur Hikmah dan Afidatul Mutmainah, 2 guru madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah ini mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Banyumas setelah diberhentikan sepihak oleh pihak yayasan di mana keduanya mengajar. Sementara 1 guru lain tidak bisa hadir dan diwakili keduanya. Kuasa hukum para guru ini menyampaikan pemecatan dilakukan tanpa melalui tahapan peringatan seperti yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, kedua guru menduga pemecatan dilakukan karena tuduhan penggelapan dana pengadaan barang, namun belum ada bukti hukum yang sah. Pihak Kemenak Banyumas menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan akan memfasilitasi komunikasi antara pihak yayasan dan guru yang diberhentikan. Kasus ini tengah menjadi perhatian terutama di lingkungan pendidikan madrasah di Banyumas karena dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik di bawah yayasan swasta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kekesalan seorang ibu membuncah setelah sang anak mencuri motor miliknya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang.